082122 902. Hari ini saya akan memaparkan tugas 3 tentang anak berkebutuhan khusus yang perlu ditangani dalam upaya optimal untuk berperan di masyarakat dan menstimulasikannya. Simulasi intervensi tentang anak spek delay. Materi yang saya angkat adalah tentang keterlambatan anak dalam berbicara, atau yang lebih sering kita dengar spek delay. Gangguan spek delay ini adalah gangguan bahasa ekspresif. Lebih sering kita ungkapkan adalah anak terlambat bicara atau gagap. Gangguan bahasa ekspresif atau mengungkapkan adalah suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuannya atau deviat dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya meskipun pemahaman bicaranya normal atau tidak mengalami gangguan. Jadi dalam artian anak tersebut terlihat normal hanya dalam mengucapkan kosakata atau mengungkapkan perasaannya yang terganggu. Adapun ciri-ciri anak dengan gangguan bahasa ekspresif adalah seorang anak dikatakan bisa mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif atau gagap bila terdapat jarak atau diskrepansi antara apa yang dia mengerti oleh anak dengan apa yang mereka inginkan. Biasanya mereka mengucapkan kata-kata tersebut seperti terbata-bata. Misalnya, saya mau makan. Nah, itu adalah gangguan bicara atau gangguan bahasa ekspresif. Penyebabnya diantaranya adalah menurut penelitian para ahli, gangguan komunikasi disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya 1. Genetik, 2. Otak, 3. Infeksi telinga, dan lingkungan rumah. Genetik bisa jadi dihasilkan dari keturunan atau ada garis keturunan yang mengalami gangguan keterlambatan bicara. Kedua, dari otak. Dari otak bisa sewaktu anak-anak tersebut masih bayi atau di dalam kandungan mengalami demam yang tinggi atau infeksi, bisa menyerang ke otak yang bisa kita katakan seperti Down syndrome atau kejang-kejang. Infeksi telinga bisa juga mempengaruhi anak untuk lambat dalam mengungkapkan bahasa, karena infeksi telinga mungkin anak tersebut mengalami luka karena pada saat membersihkan telinga tidak terlalu hati-hati sehingga menyebabkan gangguan pada gendang telinga, sehingga anak tersebut di saat berkomunikasi pendengarannya tidak terlalu jelas, sehingga bisa menyebabkan anak tersebut terbata-bata dalam mengungkapkan keinginannya. Lingkungan rumah sangat berpengaruh, karena anak yang gangguan ekspresif bisa menyebabkan lingkungan rumah sangat berpengaruh besar terhadap gangguan ekspresif. Mengapa? Karena kebiasaan orang tua yang suka membuat kata-kata menjadi sebuah lelucon, seperti makan, mama, minum, mimi, kencing atau buang air, pipis atau pup. Nah, kebiasaan yang seperti itu bisa merancurkan pemikiran anak sehingga anak menjadi ragu kata yang benar dan kata yang tidak benar. Cara penanganannya, gangguan bahasa secara ekspresif dengan gangguan komunikasi lainnya untungnya bisa dikoreksi oleh anak secara mandiri bersamaan dengan jalannya waktu dan bertambahnya usia anak tanpa perlu penanganan khusus.
Walaupun begitu, orang tua dianjurkan untuk mencari pertolongan untuk memahami sebab keterlambatan bicaranya anak, supaya dapat memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang mungkin dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan anak. Adapun cara menstimulasi perkembangan anak, contohnya yaitu bisa dengan diajak menonton acara seperti menonton film anak yang ada dialognya, sehingga dapat melatih kosakata anak dalam mengungkapkan bahasa. Kedua, mengajak anak mengucapkan kosakata melalui permainan kartu bergambar. Jadi anak merasa terpancing dan tertantang di saat melihat gambar yang lucu-lucu, sehingga menimbulkan rasa ingin tahunya untuk mengucapkan umpama gambar kucing, sehingga dia bisa menyebutkan kata kucing dengan benar. Yang ketiga, mengajak anak sesering mungkin untuk berkomunikasi, berbicara. Jadi intinya anak sering diajak tanya jawab. Kamu sedang apa? Kamu mau makan apa? Sehingga anak tersebut kosakatanya akan menjadi lebih baik. Demikianlah pemaparan saya tentang speech delay atau keterlambatan berbicara secara ekspresif pada anak-anak. Semoga ulasan ini bisa membantu para orang tua dan teman-teman dalam mengatasi gangguan keterlambatan berbicara atau ekspresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.